Laughs Entertainment. Touch the sky, we can play high. This is Laris. She just turned 26. Target market itu ditentukan melalui riset dan data. Halo Dilijen, selamat datang di episode 6 Obras Barabe, obrol santai bareng orang hebat. Tempatnya ngobrol santai, namun bermakna ya, dan bareng orang-orang hebat yang penuh dengan cerita inspiratif. Saya Muhammad Rifik Tesar sebagai host pada acara kali ini. Dan kali ini kita akan mengundang salah satu wirausahawan muda yang ada di Kabupaten Cianjur tentunya. Dan juga selain menjadi wirausahawan muda, beliau ini berperan aktif sebagai dosen praktisi di salah satu universitas yang ada di Kabupaten Cianjur. Langsung aja yuk kita panggilkan. Silahkan teh, silahkan teh. Halo, selamat sore. Oke, sebelum kita lanjut ke obrolan inti, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak aruf ketang ya, kenalan ya. Silakan teteh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu biar Dilijen di sana kenal dan tahu. Oke, salam kenal buat semua Dilijen. Aku namanya Laras Lutfia Salim, biasanya kalau di sosmed dipanggil Teh Hayas. Dan kegiatan saat ini berusaha juga sebagai dosen praktisi seperti tadi sudah disampaikan. Dan mungkin untuk saat ini sedang persiapan juga untuk lanjut studi S2. Masya Allah, lanjut studi S2 ya? Betul. Oke, langsung aja kita ke obrolan inti. Yang memang ini adalah salah satu pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Teh Ayas. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Bisa diceritakan sedikit nggak tentang perjalanan hidup Teh Ayas sebelum memulai bisnis? Oke. Mungkin mengenai bisnis itu udah ada ketertarikannya sejak dulu ya Kak gitu. Jadi kalau secara berdagang gitu udah mulai timbul interestnya teman-teman ya sejak zaman SD. Jadi kalau dulu teman-teman mungkin tahu ada binder atau jajanan kecil gitu ya yang 1000-2000-an itu udah mulai suka dagang tuh di situ. Habis itu mulai timbul terus tuh tentang ke kuliner udah mulai menjurus gitu ya. Nah pas SMP SMA mulai jualan kue yang dibikin sendiri di rumah gitu. Jadi kue tart tadinya tuh suka ngasih ke teman-teman yang ulang tahun, tapi kan biasa suka orang akhirnya jadi tahu dan jadi pada pesan gitu. Akhirnya diseriusin sampai memilih kuliah pun jurusan manajemen gitu Kak. Setelah itu sudah kuliah di manajemen, akhirnya punya kesempatan untuk bikin bisnis dengan skala yang lebih besar. Pada saat itu lulus tahun 2019 menjelang COVID ya. Jadi akhirnya kita harus pulang ke Cianjur, lalu kita lihat apa nih potensi bisnis di Cianjur yang masih bisa digarap yang potensial gitu. Nah, karena kemarin kuliahnya di Bandung, kita lihat di Bandung itu udah usaha kuliner dan kreatif space-nya itu udah sangat berkembang ya Kak. Ibaratnya setiap belokan itu ada kafe atau ada kreatif space gitu. Nah, pada saat itu tahun 2019 di Cianjur belum banyak gitu. Akhirnya timbullah interest untuk membuat itu dan kita mulai proses pembuatannya mulai dari concepting, planning dan lain sebagainya. Cuman terkendala dengan aturan COVID, akhirnya baru bisa berhasil buka Selaras Cafe and Space di tahun 2021. Seperti itu sampai akhirnya tahun kemarin berencana untuk lanjut studi sehingga selarasnya harus dipospon dulu, dan selagi selarasnya tutup akhirnya kebetulan ada kesempatan untuk jadi dosen praktisi kewirausahaan seperti itu. Oke, jadi mulai membangun bisnis itu ada ketertarikannya dari SD ya, dari SD mulai jualan-jualan kecil. Nah, oke, selanjutnya siapa sosok atau mentor yang paling berpengaruh dalam perjalanan bisnis Teh Ayas? Oke. Kalau disebut yang paling berpengaruh itu bisa dibilang sebetulnya Mama ya, Mama Ira. Shout out to Mama Ira. Karena Mama itu sangat mengajarkan untuk bisa belajar terus-menerus gitu. Dan kita tahu sebagai pengusaha itu tidak ada kata berhenti belajar. Betul, karena dunia bisnis itu sangat dinamis. Apa yang berlaku hari ini mungkin bulan depan tidak berlaku, atau tahun depan trennya udah berubah lagi. Jadi yang paling penting kita harus bisa terus mau belajar supaya kita bisa adaptif dengan tren market yang ada saat itu.
Yes. Jadi Mama Ira tentunya yang membersamai dan selalu mensupport ya. Betul, THIS. alhamdulillah. Apapun yang THIS lakuin pasti disupport oleh Mama Ira ya. Oke, selanjutnya. Apa strategi THIS untuk bertahan di tengah persaingan bisnis yang memang itu tadi dinamis ya. Bisnis itu dinamis. Nah, bagaimana cara THIS untuk bertahan dan bisa menyaingi pesaing bisnis yang lainnya gitu. Nah, Betul, memang seperti yang kita tahu ya, memang sangat banyak sekali persaingan dan ketat gitu, apalagi mungkin di bidang kuliner tentunya. betul sekali. Dan mungkin yang pertama strateginya adalah tentukan visi yang jelas dan clear gitu, karena ketika kita punya tujuan yang jelas, kita jadi nggak gampang terbawa arus. Betul. Ibarat kata kita udah punya USP atau unique selling proposition kita di suatu hal, misalnya kita keunikannya ini, diferensiasinya. Ketika ada tren A, B, C, D, E yang tidak sesuai dengan visi kita nggak akan serta-merta ikut-ikutan FOMO Yes, gitu. betul. Lalu yang kedua mungkin komitmen. Jadi setelah kita punya tujuannya, kita komit dengan tujuan kita. Setelah itu kita juga harus punya ruang untuk fleksibel juga sebetulnya. betul. Seperti tadi kita udah bahas, ada juga tren-tren yang kalau memang itu relevan dengan kita dan bisa kita ikutin, ya nggak masalah juga sebenarnya gitu. Dan yang pasti itu tadi tetap tidak berhenti belajar. Yes. Tidak berhenti belajar ya. Jadi kuncinya itu selalu konsisten dan tidak berhenti belajar. Betul. Oke. Mengikuti perkembangan zaman apapun itu ya. Jadi tidak menutup mata untuk saya nggak mau ngegunain ini gitu, nggak mau ngegunain teknologi ini gitu ya. Betul. Oke. Daff's Entertainment. Touch the sky, we can play high.